Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabatku, para sedulur, semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diberikan kelimpahan rezeki, semoga diberikan kesehatan, semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat-sahabatku, jika berkenan dimohon untuk klik subscribe di bawah ini. Terima kasih banyak para sahabat-sahabatku, terima kasih banyak para sedulur telah mensupport perkembangan channel saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan-kebaikan dan keberkahan untuk para sahabat-sahabatku semua sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para sahabat-sahabatku semua sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membawakan sebuah tema yang pada saat sekarang ini sedang viral, yaitu kisah tentang seorang ulama yang bernama Syekh Ali Jaber. Kita semua tahu bahwa ada kabar yang kurang baik yang menimpa seorang ulama dan tokoh terkemuka, yaitu Syekh Ali Jaber ini. Jadi beliau ini beberapa saat yang lalu itu tengah mengadakan tausiah atau kajian di sebuah majelis. Kemudian pada saat yang bersamaan di tempat tersebut itu diadakan wisudawan dan wisudawati bagi anak-anak ya, anak-anak yang hafiz Quran atau bisa menghafal Quran. Ada yang 3 juz, ada yang beberapa juz. Kemudian Syekh Ali Jaber ini ingin mengetes para wisudawan atau wisudawati santri ini. Kemudian dipanggillah salah seorang, kemudian naiklah ke panggung seorang anak yang berusia 9 tahun. Kemudian Syekh Ali Jaber menanyakan tentang bacaan Al-Quran yang telah ia hafal. Akhirnya setelah berhasil, dirasa sang anak ini sudah memenuhi kriteria hafalan yang diinginkan, maka sang anak ini ingin diberikan hadiah. Jadi Syekh Ali Jaber ini kemudian bertanya kepada sang anak ingin dikasih hadiah apa. Kemudian sang anak ini merasa kebingungan. Kemudian silakan engkau tanyakan kepada ibumu. Kemudian sang anak ini turun dari panggung dan bertanya kepada ibunya. Kemudian naik lagi ke atas. Kemudian sang anak ini berkata bahwa minta hadiah sepeda gitu. Kemudian Syekh Ali Jaber bertanya lagi, apakah engkau bisa naik sepeda? Namun sang anak ini menjawab tidak bisa. Lantas buat apa sepeda? Coba tanyakan kepada ibumu kira-kira hadiah apa lagi. Sebenarnya pada saat itu Syekh Ali Jaber ingin memberikan hadiah, yaitu berangkat umroh. Maka sengaja Syekh Ali Jaber ini meminta kepada sang anak untuk kembali bertanya kepada ibunya. Karena beliau ini yaitu ulama yang terkemuka, Syekh Ali Jaber ini adalah orang yang soleh, orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada resonansi yang selaras, sehingga sang ibu seolah-olah itu diberikan isyarat untuk menginginkan hadiah berupa umroh. Sehingga sang ibu ini membisikkan kepada anaknya minta hadiah umroh. Kemudian sang anak akhirnya ke atas lagi ke panggung dan sang anak ini menjawab bahwa ingin hadiah umroh. Jadi sesuai dengan apa yang ada di hati Syekh Ali Jaber ini. Jadi ini adalah sebuah hal yang memang menurut saya ajaib juga, karena ada semacam bisikan halus dari hati Syekh Ali Jaber yang masuk kepada benak dan pikiran sang ibu dari anak tersebut, sehingga sang ibu dari anak tersebut itu menginginkan hadiahnya adalah umroh. Kemudian Syekh Ali Jaber pada saat itu ingin memberikan hadiah umroh ya kepada sang anak. Ya sudah, kalau begitu akan diberikan hadiahnya berupa hadiah umroh. Untuk kenang-kenangan maka akan difoto selfie, Jadi pada saat itu sang anak itu membawa handphone ya. Namun pada saat itu handphonenya itu kepenuhan karena mungkin banyakkan aplikasi atau banyakkan foto dan video di handphone tersebut, di ponsel tersebut, sehingga tidak bisa digunakan untuk foto selfie. Jadi pada saat itu Syekh Ali Jaber itu berkata kepada para hadirin, wahai para hadirin, tolong pinjamkan anak ini ponsel atau HP untuk selfie. Ada nggak yang punya HP? Karena pada saat itu ketika beliau sedang berceramah itu banyak yang mengabadikan di ponsel mereka masing-masing. Maka tolong pinjami anak ini HP, nanti kan gampang bisa dikirim gitu untuk gambarnya. Kemudian pada saat yang bersamaan itu tiba-tiba dari sebelah kanan itu ada seorang laki-laki yang masih muda. Itu awalnya naik panggung dengan pelan, tiba-tiba saja lari dan menusukkan pisau. Tujuannya itu adalah ke leher Syekh Ali Jaber. Namun sepersekian detik dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Ali Jaber bisa menghindar, sehingga yang terkena adalah lengannya sebelah kanan. Ini contoh, saya ambil contoh, ini adalah sebuah
pisau ya, pisau yang digunakan. Contoh ini adalah sebuah pisau yang digunakan untuk melakukan penyerbuan. Jadi pada saat menusuk, pada saat melakukan tusukan ke lengan kanan Syekh Ali Jaber, itu pisau itu masuk sampai sekitar 8 cm. Kalau menurut penjelasan Syekh Ali Jaber sendiri itu pisau ini itu masuk 8 cm di lengan beliau. Namun kalau menurut pihak kepolisian itu masuknya adalah sekitar 4 cm. Jadi kalau sekitar 8 cm itu kan berarti ya sangat luar biasa ya, sangat dalam juga gitu. Mungkin sekitar udah seperti ini. Ada sebuah hal yang menurut saya ajaib, di mana ketika pisau itu masuk ke tubuh Syekh Ali Jaber, ke lengan Syekh Ali Jaber, tiba-tiba saja pisau itu terputus di dalam gitu. Jadi sebetulnya yang namanya pisau, ketika pisau itu digunakan untuk menusuk sesuatu, entah itu benda atau apapun, kalau pisau itu lembek atau mudah terputus, itu otomatis tidak akan bisa masuk sampai 8 cm atau 4 cm. Otomatis ketika bentuk dari pisau ini, misalkan pisau ini itu di sini tidak kuat, maka otomatis ketika ditusukkan tuh akan langsung patah dan tidak akan masuk sampai 8 cm. Tetapi pada kisah Syekh Ali Jaber itu pisau tersebut yang digunakan oleh pelaku itu bisa masuk sampai 8 cm. Berarti pisau ini adalah pisau yang kuat. Berarti pisau yang digunakan oleh pelaku ini adalah pisau yang tajam dan pisau yang kuat. Tetapi ada hal yang menurut saya aneh dan ajaib, tiba-tiba saja begitu pisau ini sudah masuk ke lengan Syekh Ali Jaber, tiba-tiba saja terputus pisaunya berada di dalam gitu. Jadi terputus pisaunya berada di dalam, kemudian patah. Jadi sang pelaku ini tidak bisa melakukan penyerbuan untuk kedua kalinya. Kalau saja pada saat itu pisaunya itu tidak putus di dalam, maka bisa jadi sang pelaku ini akan melakukan serbuan untuk kedua kalinya. Menurut saya itu adalah hal yang ajaib, karena mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan melindungi seorang ulama yang soleh, seorang yang ahli ibadah, yaitu Syekh Ali Jaber. Kemudian ada hal yang menurut saya ajaib lagi, yaitu berikutnya itu adalah pada saat orang tersebut naik ke panggung, itu sebenarnya yang dituju itu adalah leher. Jadi awalnya dia itu berjalan pelan mencari posisi, kemudian dia lari dengan cepat, kemudian menusukannya itu ke leher. Namun sepersekian detik itu refleks menghindar gitu, menghindar dan menangkis dan berdiri, sehingga posisi yang tadinya mau ditusukkan ke leher itu akhirnya mengenai lengan beliau gitu, mengenai lengan beliau dan masuk sampai 8 cm. Kemudian ada sebuah keajaiban di mana pisau ini bisa putus berada di lengan Syekh Ali Jaber yang beliau inilah bertubuh tinggi kekar. Kemudian yang menurut saya adalah hal yang ajaib lagi, karena keberkahan atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melindungi Syekh Ali Jaber, itu beliau ini sepersekian detik mampu menghindar gitu, mampu menghindar. Padahal pada saat itu posisi Syekh Ali Jaber itu tidak melihat orang yang datang. Jadi dia sedang ngobrol dengan sang anak yang maju ke panggung, sementara ada orang yang datang itu dari sebelah kanan dan dia sepersekian detik nggak melihat. Begitu melihat detik-detik di mana serbuan itu datang, namun beliau ini mampu refleks, sehingga refleks menghindar, menangkis sambil berdiri, sehingga membuat pisau yang sangat kuat, yang sangat tajam yang digunakan oleh pelaku ini akhirnya bisa putus di tangan Syekh Ali Jaber. Memang betul, kalau dikaitkan dengan masalah ilmu pencaksilat, kebetulan beliau ini, yaitu Syekh Ali Jaber, itu adalah seorang pesilat. Beliau itu adalah seorang pesilat dari perguruan pencaksilat Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Jadi beliau ini adalah seorang pesilat Nusantara. Beliau belajar tentang ilmu silat dan ilmu bela diri, sehingga mungkin karena sudah terbiasa belajar ilmu bela diri, maka ada semacam refleksi. Jadi sepersekian detik begitu ada serbuan, beliau ini refleks menghindar, sehingga tidak berakibat fatal. Padahal sebetulnya yang dituju oleh pelaku ini adalah di leher. Andai saja pada saat itu bisa mengenai lehernya, maka itu akan berakibat yang sangat fatal sekali, karena yang jelas ini tujuannya itu sangat membahayakan.
Kemudian ada hal yang menurut saya luar biasa, di mana Syekh Ali Jaber ini itu di saat beliau masih cedera itu beliau sempat untuk menolong orang yang berbuat jahat kepada beliau, yaitu pelaku tadi akhirnya dihakimi oleh massa. Namun Syekh Ali Jaber ini mencoba untuk melerai, jangan sampai dihakimi, jangan sampai dihakimi oleh banyak orang, serahkan saja semuanya kepada pihak kepolisian. Beliau malahan masih mempedulikan orang yang berlaku jahat kepada beliau. Ini adalah sebuah, menurut saya ini adalah sebuah akhlak yang sangat mulia dari seorang ulama besar, yaitu Syekh Ali Jaber, di mana beliau ini masih mau membantu orang yang sudah jelas-jelas berniatan jahat kepada beliau. Bahkan ketika sudah jatuh pelaku tersebut itu, ketika hendak dibawa diamankan itu ditarik kakinya gitu, ditarik kakinya. Namun oleh Syekh Ali Jaber itu berkata, jangan perlakukan itu manusia, itu bukan binatang, perlakukan dia sebagai manusia, jangan ditarik, jangan diseret gitu. Tadinya kan hendak diseret rame-rame, itu diangkat. Jadi subhanallah, itu Syekh Ali Jaber ini adalah seorang yang benar-benar berhati mulia. Beliau tidak dendam kepada orang yang telah berbuat jahat kepada beliau. Bahkan beliau itu mau membantu atau menolong orang tersebut. Andai saja Syekh Ali Jaber tidak mencegah, maka mungkin entah apa yang terjadi kepada orang tersebut, karena pada saat itu banyak sekali jamaah yang sudah marah gitu karena sikap dan kelakuan dari orang ini. Subhanallah, ini hal yang luar biasa menurut saya, karena orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu selalu dinaungi hati yang tentram, walaupun mungkin sebetulnya itu adalah sebuah musibah, qodratullah, qodrat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hal yang ajaib lagi, ada hal yang aneh lagi, itu menurut pemaparan dan penjelasan dari Syekh Ali Jaber, bahwa beliau ini biasa menggunakan jubah berwarna putih. Namun pada kesempatan itu beliau itu ingin menggunakan jubah berwarna hitam, sehingga beliau menggunakan jubah berwarna hitam. Ketika mendapatkan serbuan dari pisau tersebut, kalau saja beliau ini menggunakan jubah berwarna putih, maka jubahnya ini akan berwarna gitu, akan berwarna kemana-mana karena cedera oleh pisau tersebut. Ada sebuah isyarat batin juga yang mungkin Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Syekh Ali Jaber, sehingga pada saat itu beliau menggunakan jubah warna hitam. Padahal sebelumnya sudah sekian lama, entah sekian tahun, beliau tidak pernah menggunakan jubah warna hitam. Kebiasaan beliau itu menggunakan jubah warna putih. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala berkenan melindungi para ulama kita. Namun yang disayangkan, ini banyak wacana yang berkembang yang seolah-olah ingin cuci tangan, seolah-olah ingin menyelesaikan masalah ini agar tidak berlarut-larut, sehingga wacana itu muncul yang mengatakan bahwa pelaku ini itu terkena sakit jiwa atau orang gila. Jadi pelaku ini adalah orang gila. Bahkan pengakuan dari keluarganya sendiri itu mengatakan bahwa pelaku ini adalah orang gila. Namun kalau menurut pendapat saya pribadi, itu bagaimana mungkin orang gila itu bisa melakukan serbuan sangat terencana dan sangat profesional. Karena dari video yang ada pada saat itu, pelaku itu beberapa kali mencoba mencari posisi yang lebih tepat untuk mendekati Syekh Ali Jaber. Kalau dia tuh orang gila, tentunya pada saat itu sudah mengamuk kemana-mana karena posisinya di bawah panggung. Kemudian kalau dia orang gila, ketika naik itu dia dalam keadaan pelan dulu, naik panggung tuh pelan, begitu sudah sampai panggung dia baru lari, dan begitu cepatnya melakukan penyerbuan yang dituju adalah leher. Jadi ini adalah sebuah hal yang menurut saya disengaja. Sepertinya pelaku ini itu sudah melakukan perencanaan sebelumnya. Sepertinya pelaku ini itu sudah melakukan latihan sebelumnya. Artinya ia mencoba untuk melakukan latihan menusuk, ya, menusuk sekian lama, sehingga cara menusuk itu sudah mencoba untuk dilakukan latihan, sehingga ketika sudah final, sudah direncanakan, maka dia mencoba untuk melakukan niatnya tersebut. Semoga saja pihak kepolisian itu bisa mengungkap tuntas persoalan ini, sehingga tidak ada unsur kecurigaan di kalangan masyarakat
tidak ada unsur kecurigaan di kalangan umat Islam dan kalangan ulama atau dikaitkan dengan masalah politik dan lain sebagainya. Semoga saja bisa diusut dengan tuntas. Semoga saja persoalan ini itu bisa diselesaikan secara hukum dengan seadil-adilnya. Kalau saja pelaku ini bisa dihukum dengan hukuman yang berat, dengan hukuman yang berlaku, misalkan penjara 10 tahun dan sebagainya, berarti itu tidak ada muatan politik dan lain sebagainya. Namun jika dikaitkan dengan masalah gila, berarti otomatis orang yang gila itu kan lepas dari masalah hak dan kewajiban sebagai warga negara yang sehat, sehingga tidak akan bisa untuk dihukum. Wallahu a'lam bishawab. Semoga saja permasalahan ini itu segera bisa diselesaikan dengan baik. Semoga saja para ulama-ulama kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga orang-orang soleh senantiasa diberikan perlindungan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ulama-ulama kita, para ustadz-ustadz kita, orang-orang yang mensiarkan agama Islam, orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang senantiasa menyerukan sebuah kebaikan, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan dan diberikan keberkahan, sehingga permasalahan seperti Syekh Ali Jaber ini tidak terulang kembali di kemudian hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabatku, hikmah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini itu adalah bagaimana jiwa mulia dari Syekh Ali Jaber, yang beliau ini sudah dijahati oleh orang lain, namun beliau ini masih bersikap baik terhadap orang tersebut. Bahkan beliau ini melerai ketika orang tersebut itu dihakimi oleh massa. Artinya beliau ini memiliki hati yang sangat ikhlas, sangat tulus, sangat sayang terhadap umat manusia. Mungkin kisah tersebut itu mengingatkan kita pada kisah Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasulullah SAW itu sedang berdakwah di sebuah kota, yaitu Taif. Namun di kota tersebut Rasulullah mendapatkan perlakuan yang sangat tidak baik. Bahkan beliau ini sempat dilempari dengan bebatuan dan sebagainya, sehingga membuat Rasulullah SAW cedera. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala itu mengutus malaikat penjaga gunung itu datang kepada Rasulullah, dan malaikat ini berkata, "Ya Rasulullah, izinkan saya untuk menghapit 2 gunung tersebut dan menghancurkan kota orang-orang yang munafik itu yang telah membuat engkau cedera ya Rasulullah." Namun apa jawaban dari Rasulullah SAW? Pada saat itu Rasulullah malah melarang malaikat tersebut untuk mengazab kota itu. Rasulullah berhusnuzon, berpikiran baik dan berdoa, jangan sampai engkau azab kota tersebut, karena semoga saja akan lahir anak cucu dan keturunan dari mereka-mereka yang kelak akan mensiarkan agama Islam, yang kelak akan hafal Al-Quran, yang kelak akan mensiarkan agama Islam di dunia ini. Jadi subhanallah, akhlak yang sangat mulia. Malaikat saja yang diberikan sifat yang sabar itu murka ketika melihat Rasulullah SAW diperlakukan sedemikian rupa oleh orang-orang munafik ini. Namun Rasulullah SAW melarang malaikat itu untuk mengazab kota tersebut. Subhanallah. Dari kisah tersebut, para sahabat-sahabatku semua sekalian, artinya di sebuah tempat-tempat, entah itu gunung, entah itu lautan, itu Allah Subhanahu wa taala itu mengutus malaikat untuk menjaganya. Sampai saat ini tidak adanya gempa bumi, tentunya ada malaikat yang menjaga bumi. Sampai saat ini tidak adanya banjir bandang yang luar biasa yang menimpa kita semua, berarti ada malaikat yang menjaga lautan. Sampai saat sekarang ini tidak ada badai dan sebagainya, berarti ada malaikat yang menjaga angin. Tentunya Allah Subhanahu wa taala mengutus banyak malaikat untuk rahmat bagi alam semesta ini, untuk keberkahan dan kebaikan kita semua sebagai umat manusia. Maka oleh sebab itu, para sahabat-sahabatku, kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keberkahan dan keselamatan, karena pada hakikatnya yang memberikan pertolongan dan keberkahan dan keselamatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wasilahnya itu bermacam-macam. Mungkin wasilahnya itu bisa dengan kita berikhtiar, wasilahnya itu bisa dengan kita berusaha, namun pada hakikatnya semuanya itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditimpa sebuah musibah, maka
Kisah dari Syekh Ali Jabir ini tentunya bisa menjadi suri tauladan bagi kita. Syekh Ali Jabir pernah berkata bahwa musibah ini adalah anugerah. Ketika ada sebuah musibah ini, yang kita lakukan itu bukan mengucap istighfar astagfirullahaladzim, tetapi yang pertama kita lakukan itu harus membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ini adalah musibah yang kau berikan kepadaku sebagai ujian kepadaku. Jadi ketika musibah itu datang, kita juga harus bersyukur. Ketika rezeki itu datang, kita harus bersyukur. Maksud dari hamdalah atau alhamdulillahirabbil alamin ini itu adalah kita menerima segala macam bentuk takdir Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Setelah kita menerima, maka hati kita akan menjadi tenang dan kita bisa menerima segala macam bentuk kenyataan ini. Sepahit apapun ini, seburuk apapun musibah ini, tentunya musibah itu atas perkenan dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan, maka tidak akan pernah terjadi yang namanya musibah itu menimpa kita semua sekalian. Walaupun sudah direncanakan oleh ribuan jin, walaupun sudah direncanakan oleh ribuan bangsa gaib, walaupun sudah direncanakan oleh ribuan orang-orang jahat, walaupun sudah direncanakan oleh ribuan orang-orang yang memiliki harta dan kekayaan luar biasa, namun jika Allah Subhanahu wa taala belum berkehendak, maka rencana tersebut niscaya pasti akan gagal. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya. Mungkin demikian saja para sahabat-sahabatku ulasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhirul kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.